Saya masih bersama mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas yang menulis buku Gagalnya Pembangunan, Membaca Ulang Keruntuhan Orde Baru, Bapak Andrinov Caniago. Tapera ini kalau kita ingat, dulu di masa transisi juga, 2014, ketika Pak SB Presiden, Wakil Presidennya Pak Budiono, Menteri Keuangannya Khatib Basri, sudah dibahas di DPR. Itu sebenarnya usulan pemerintah, tetapi kemudian pemerintah justru balik badan di masa transisi waktu itu. Artinya ini sebuah kebijakan yang mau dilaksanakan, tapi tiba-tiba justru dibatalkan sendiri oleh pemerintah. Waktu itu yang saya tahu, Pak Bud melihat bahwa ini memang nggak visible. Meskipun kemudian DPR pada waktu itu marah kepada pemerintah. Nah kalau ini mau dilanjutkan lagi di masa transisi di era Pak Jokowi yang sebentar lagi akan berakhir, apa yang lebih sempurna dibandingkan taperanya Pak SB, Pak Budiono di 2014 lalu? Ya, ini kan sama saja dengan kebijakan-kebijakan yang pernah ada, yaitu yang menggunakan instrumen keuangan atau instrumen pembiayaan ya untuk kebijakan perumahan. Dan dalam sejarahnya ini tidak pernah efektif. Ya, karena masalah perumahan itu bukan di situ, ya, bukan soal pembiayaan tok, ya bahwa bagi masyarakat atau konsumen ya soal pembiayaan, tetapi sumber atau masalah utamanya itu bukan diatasi dengan cara subsidi, dengan mengumpulkan dana, bukan juga dengan bunga 0%, bukan juga. Kenapa nggak bisa Pak Andrinov? Sebab utamanya itu masalah perumahan ini adalah harga rumah oleh masyarakat berpenghasilan rendah itu tumbuh lebih tinggi dari pertumbuhan penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah. Ya. Nah, sebentar, pelan-pelan. Sebentar. Ya, apa? Kalau terkumpul uang yang dari tabungan 2,5% itu, ya, itu pun tidak akan cukup untuk bayar DP atau untuk beli rumah di. Jadi yang ingin Pak Andrinov katakan adalah pertambahan atau pertumbuhan gaji untuk iuran itu tidak akan cukup dengan pertambahan atau pertumbuhan kenaikan nilai rumah. Harga rumah. Jadi berapapun yang akan diiurkan atau tabungan warga itu nggak akan mampu melunasi DP rumah gitu kan. Apalagi kalau uangnya muter dulu. Dikumpulin, nanti kemudian dipilih proyeknya di mana gitu kan. Sementara ini uang dipungut dari semua ASN, plus lagi kalau ini jadi ya dari semua pegawai swasta. Gitu. Jadi ketika di 2014, 10 tahun lalu juga ini mendekat-dekat masa transisi waktu itu, pemerintahan SB Pak Budiono membatalkan pelaksanaan tapera ini. Dan kemudian ini mau dilanjutkan lagi. Sebenarnya tidak ada yang baru ya, kan logikanya berpikir bahwa ini ada penyempurnaan dari apa yang dilakukan di zaman Pak SBY. Nggak ada, kan sama aja, ngumpulin uang dari iuran atau pungutan, ya, kemudian nanti uangnya di pool, ya, lalu digunakan untuk membiayai kebijakan. Dan ini pasti tidak akan berhasil. Sudah terbukti tidak berhasil. Ya. Meskipun filosofinya kan bagus, Pak Andrinov, ini gotong royong supaya yang mampu bisa memberikan juga tabungannya supaya masyarakat berpenghasilan rendah bisa punya rumah. Kalau gotong royong kan gini, uang yang dikumpulkan langsung diakses oleh yang mengumpulkan, yang menyetor, ya. Nah, itu bisa dipraktekkan per komunitas. Jadi satu komunitas ngumpulin uang, ya, lalu bangun rumah, ya. Sama-sama, lalu kemudian baru nanti gunakan entah itu pinjaman murah dan lain-lainnya, ya, langsung. Tapi kalau ini kan dikumpulkan oleh negara, oleh pemerintah. Nah nanti mau dibaginya seperti apa? Apakah dibikin dalam bentuk proyek di kota-kota tertentu? Nah sementara yang membayar itu kan seluruh karyawan, seluruh pegawai, gitu. Dan saya rasa karena itulah dulu ya. Dengan tinjauan secara kelembagaan ini tidak layak. Ini tidak layak. Biayanya mungkin jadi besar daripada manfaat. Ya, itu yang tadi bilang berapapun tabungan atau iuran yang ditabungkan oleh masyarakat itu nggak akan mencukupi untuk pembelian rumah. Nah pertanyaannya kenapa
kenapa harga untuk membeli rumah semakin tidak terkendali sehingga berapapun iuran yang ditabungkan. Inilah sistem yang sudah terlanjur terjadi sejak tahun 80-an di mana kontrol pemerintah itu makin melemah terhadap penguasaan lahan. Karena kunci dari pengadaan rumah itu adalah penguasaan tanah. Itu yang dipraktekkan di negara-negara lain. Ketika tanah tidak dikuasai, khususnya tanah untuk perumahan yang tidak dikuasai oleh negara, maka harganya akan ikut mekanisme pasar. Sementara pasar ini kan terdistorsi oleh pelaku-pelaku bisnis besar. Nah itulah yang kemudian menggerek terus harga rumah itu naik, sementara pertumbuhan pendapatan masyarakat bawah itu nggak seimbang, nggak makin tidak terkejar. Karena itulah terjadi backlog sampai 13 juta gitu. Itulah harga yang harus dibayar ketika negara tidak menguasai Betul. lahan untuk perumahan rakyat. Maka solusinya sekarang bagaimana caranya negara itu menguasai lahan-lahan yang dibutuhkan atau menyediakan lahan-lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan perumahan. Ya itu kan ada yang sudah di tangan negara, misalnya milik BUMN, milik BUMD, kemudian itu arah dari bank tanah. Ini bank tanah ini bukan buat nabung, tapi menyiapkan tanah yang nanti diperkirakan akan menjadi kawasan perumahan untuk perumahan rakyat. Oke. Nah arahnya lebih baik ke situ. Hari Kamis ini Pak Andrinov tanggal 6 Juni ini baru sekali rasanya dari begitu banyak isu antara pelaku bisnis dan tenaga kerja. Kali ini pelaku bisnis, pengusaha dan buruh itu bersatu sama-sama menolak tapera. Ya. Ini isu yang menyatukan pengusaha dan buruh. Menurut Anda, apakah memang tapera ini harus ditolak? Menurut saya kalau sesuatu yang tidak visible, tidak direncanakan dengan baik, lebih baik ditunda atau Ditunda dihentikan. atau memang ditolak? Kalau Sudah terbukti tidak visible, lebih baik dibatalkan, dicabut. Ya, sama dengan yang tadi untuk izin tambang untuk ormas keagamaan. Kalau itu kan menyimpang secara ideologis, menyimpang dari konstitusi. Anda penulis buku yang berjudul Gagalnya Pembangunan, membaca ulang keruntuhan Orde Baru. Kita melihat dalam 1 minggu ini begitu banyak kebijakan yang keluar dan menimbulkan kontroversi, polemik yang gaduh. Dan ini tidak pernah terjadi di masa transisi sebelumnya. Menurut Anda, apa yang sedang terjadi? Dugaan saya makin kosongnya peran think tank di sekitar presiden. Orang yang mau memberikan advice yang akademik, yang rasional, yang objektif. Ya, mungkin saja mereka tahu itu tapi tidak mau menyampaikan apa adanya. Sehingga presiden makin lepas kontrol, makin berjalan dengan bayangan-bayangan atau impian-impian beliau sendiri gitu. Nah, padahal ini kan tidak baik. Ya. Karena ya kita akui 8 sampai 9 tahun terakhir itu kinerja beliau bagus ya. Membuat sebagian besar masyarakat Indonesia puas, tetapi dalam sekian bulan ya, di tahun terakhir banyak sekali kebijakan-kebijakan yang tidak visible yang dilontarkan dan dikeluarkan secara sah ya, lewat peraturan presiden, lewat kepres ya, dan sebagainya. Nah, jadi kita tinggal berharap semoga Pak Presiden Jokowi ya meninjau sendiri apa yang dilontarkan itu, apa yang dikeluarkan itu. Jangan terlalu terpengaruh oleh orang-orang tertentu yang ya tidak mau bicara apa adanya, tetapi punya interest tertentu ya, atau mungkin dalam rangka ya untuk tujuan-tujuan sempit, pragmatis dan oportunis. Baik, terima kasih Bapak Andrinov Caniago. Sama-sama, Boris.